Halo Sobat TD, kembali lagi di channel TD Digital. Video kali ini saya akan melanjutkan video sebelumnya yang part 1 yaitu survei layanan masyarakat. Pada part 1 kita membuat tampilan responden. Nah, untuk part 2 nya kita membuat untuk tampilan adminnya, teman-teman. Oke, langsung saja seperti biasa, silakan teman-teman masuk di browser. Jadi, teman-teman silakan ketika masuk di browser, teman-teman silakan buka Google Drive-nya. Lalu silakan teman-teman masuk di folder atau data yang teman-teman buat kemarin ya. Di sini sebagai contoh, ini ya, ini data yang kemarin, teman-teman. Teman-teman bisa buka. Nah, ini sesuai dengan part satunya, teman-teman, datanya part 1. Di sini kita lanjutkan saja. Lalu ketika selesai, teman-teman silakan buka aplikasi Canva-nya atau ya, ini aplikasi Canva atau Web Canva ya. Nah, selanjutnya teman-teman pilih seperti biasa, Canva, lalu pilih kode untuk saya. Nah, di sini kita buat khusus untuk link atau URL admin ya. Jadi kita pisahkan antara URL untuk pengisian responden dan URL untuk melihat hasilnya yang digunakan oleh admin, teman-teman. Jadi teman-teman seperti biasa silakan masukkan form yang pertama, teman-teman bisa mengikuti form saya. Oke, di sini langsung saya perlihatkan untuk form pertamanya ya, teman-teman. Untuk form pertamanya, teman-teman, kurang lebih seperti ini ya. Jadi di sini saya ingin membuat aplikasi untuk monitoring layanan surveinya, ya. Lalu di sini menampilkan logo sekolah atau ikonnya ya. Teman-teman bisa lihat video saya sebelumnya cara mendapatkan URL ya untuk memasukkan logo di Canva AI nanti ya, teman-teman. Jadi perhatikan sini, teman-teman, yang URL-nya itu pastikan ekstensi terakhirnya itu PNG atau JPG sesuai dengan foto teman-teman ya. Nah, di sini namanya itu URL image ya. Oke. Lalu di sini saya sesuaikan untuk layanan survei ada beberapa ya. Nah, di sini ada 5 pertanyaan sebelumnya ya, teman-teman. Jadi saya copy 5 pertanyaan tersebut yang ini. Lalu untuk kategori penilaian pertanyaannya seperti ini, teman-teman. Nah, di sini saya ingin membuat laporan presentasinya dan grafik. Nah, lalu saya ingin buat penampil aplikasinya itu responsif, mewah, keren, dan elegan ya. Oke, nah untuk hasil pertama, teman-teman, ketika teman-teman kirim, ya hasil pertamanya seperti ini. Jadi teman-teman pasti tidak akan sama ya. Sini tergantung AI Canva-nya ini modelnya seperti apa ya. Jadi yang pertama kurang lebih seperti ini tampilannya, teman-teman. Oke, di sini. Nah, pertama ini hanya menampilkan data secara random ya, karena kita belum melakukan sinkronisasi ke Google Sheet, teman-teman. Oke, tampilannya seperti ini, ada ringkasan, grafiknya, lalu ada daftar pertanyaan, teman-teman. Seperti ini. Ini datanya masih otomatis dibuat oleh Canva, belum dari Google Sheet, teman-teman. Lalu ada data responden. Nah, data respondennya ini masih dibuat oleh Canva, belum dari Google Sheet kita. Lalu saya buat yang keduanya, teman-teman. Di keduanya ini saya ingin melakukan sinkronisasi antara Canva AI dengan Google Sheet-nya, teman-teman. Saya ingin menarik data yang ini, teman-teman. Oke, di sini untuk mendapatkan URL-nya, teman-teman, URL publikasinya, teman-teman bisa kembali ke Google Sheet, lalu pilih file, lalu pilih bagikan, lalu pilih publikasi web. Nah, di sini teman-teman pilih yang rekat, lalu ini kodenya, teman-teman. Ketika kode ini susah dikenali oleh Canva AI, sering error atau sering tidak bisa memunculkan data, teman-teman bisa gunakan ini, teman-teman. Masuk di halaman web yang ini, pilih yang kedua, teman-teman, yang format CSV ya, yang ini. Oke, yang kedua, teman-teman. Lalu ini teman-teman bisa copy juga URL-nya ya. Kalau yang pertama, yang halaman web ini tidak bisa terbaca atau sering error, teman-teman bisa gunakan yang kedua ini, teman-teman. Oke, seperti ini. Lalu teman-teman bisa copy ya. Lalu teman-teman paste di sini. Lalu di sini saya juga jelaskan kolom apa saja yang terdapat pada Google Sheet saya. Nah, sesuai dengan ini, teman-teman. Kita lihat ini. Jadi saya tulis ini ya. Lalu saya ingin menampilkan data secara otomatis. Lalu saya kirim. Lalu versi kedua dari Canva ini menampilkan data seperti ini, teman-teman. Oke, ini kosong. Nah, di sini belum connect ya, teman-teman. Di sini Canva AI-nya belum membaca data kita dari Google Sheet.
Namun teman-teman bisa saja langsung otomatis ya. Jadi di sini terpengaruh oleh koneksi jaringan juga teman-teman. Jadi ketika jaringan teman-teman lancar ya, dan bisa jadi pada versi kedua ini teman-teman sudah tampil datanya ya di sini. Jadi di sini pada project yang saya buat versi keduanya belum menampilkan data dari Google Sheet. Lalu saya buat lagi teman-teman seperti yang di atas, sama saya memasukkan URL publikasinya teman-teman ini, lalu saya jelaskan lagi kolomnya, lalu saya pertegas lagi untuk mengambil atau menarik data secara otomatis dan real time. Lalu hasil keduanya seperti ini, kita lihat hasil ketiga teman-teman. Hasil ketiga ini memunculkan data gagal melakukan sinkronisasi teman-teman. Lalu saya pertegas lagi bahwa datanya belum tampil, lalu saya kirim, lalu muncul versi keempat teman-teman. Jadi versi keempat error teman-teman ya. Jadi teman-teman silahkan sesuaikan. Jadi ketika teman-teman sudah sukses, teman-teman bisa lanjut ke tahap selanjutnya teman-teman. Namun di sini saya menuntaskan sampai prosesnya benar-benar berfungsi 100%. Oke, lalu di sini error, saya pertegaskan lagi, masukkan form bahwa error teman-teman gagal, lalu saya masukkan lagi alamat URL-nya ya. Lalu saya pertegaskan nama sheet-nya apa, sheet teman-teman. Lalu saya pertegaskan lagi terdiri dari kolom apa, lalu saya kirim. Nah, hasil versi kelimanya menampilkan seperti ini. Nah, masih tampil namun data dari Google Sheet tidak sesuai teman-teman. Jadi AI Canva ya melakukan generate otomatis ya, bukan dari Google Sheet teman-teman. Oke, ini bukan dari Google Sheet teman-teman. Lalu saya mempertegas lagi bahwa datanya yang ditampilkan itu dari Google Sheet dengan URL ini teman-teman. Lalu saya kirim lagi sini untuk versi ke-6-nya seperti ini, kita lihat. Nah, masih error teman-teman. Ini ada keterangan error, lalu datanya dibuat otomatis oleh Canva AI sama. Lalu di sini saya kirim ulang lagi ya. Di sini saya kirim menggunakan format CSV ya teman-teman ini. Jadi saya pilih ingin dibagikan, lalu saya pilih publikasi, lalu saya pilih yang ini teman-teman, kode yang ini. Sorry, ini pilih dokumen rekap ya, sorry. Baru saya pilih yang ini teman, yang ini. Jadi saya sematkan link yang ini teman-teman, yang format CSV-nya. Oke, saya kirim di sini, lalu saya kirim teman-teman. Lalu AI Canva melakukan generate ulang, muncul versi ke-7. Nah, pada versi ke-7 masih error teman-teman, belum sukses melakukan sinkronisasi ke Google Sheet. Ya, datanya juga masih dibuat otomatis oleh Google Sheet ya, belum sesuai dengan data kita di Google Sheet. Lalu di sini saya mengirim lagi bahwa kode error ya, kodenya itu 403. Lalu saya kirim lagi Google URL-nya teman-teman. Ini, lalu saya kirim lagi ulang, lalu versi ke-8 muncul. Nah, masih error ya, masih belum bisa melakukan sinkronisasi ke Google Sheet. Ini datanya juga masih otomatis yang dibuat oleh AI Canva. Lalu di sini saya buat ulang lagi teman. Ini saya pertegas lagi linknya. Lalu saya ingin baca datanya mulai dari baris kedua teman-teman. Oke, lalu saya kirim. Saya tunggu muncul versi ke-9. Nah, ini versi ke-9 teman-teman. Keterangan gagal sudah tidak ada, namun data yang tampil belum otomatis dari Google Sheet teman-teman ya. Masih dibuat oleh Canva AI. Lalu saya pertegas lagi. Nah, di sini karena logonya hilang teman-teman, jadi saya tambahkan yang menampilkan logo lagi. Lalu saya mempertegas URL-nya kembali, saya copy. Lalu saya copy juga apa saja nama tabelnya dan nama sheet-nya. Lalu saya ingin membacanya mulai dari baris kedua. Lalu saya ingin datanya dipanggil secara otomatis dan real time ya. Oke, lalu saya kirim dan hasil versi ke-10-nya kita lihat. Nah, versi 10-nya seperti ini teman-teman ya. Oke. Datanya sudah tampil ya teman-teman, di versi 10 itu datanya sudah tampil. Nah, ini sudah tampil datanya. Kita lihat data respondennya yaitu ada 5. Coba di sini ya. Ada 5 ya, karena dia baca mulai dari baris kedua teman-teman. Ya, yang ini kita mulai dari sini sampainya ya. Oke, ada 5. Di sini sudah sukses ya. Lalu saya ingin membuat ya, saya ingin membuat lebih keren ya dan modern. Jadi yang pertama itu menggunakan login teman-teman. Ya, jadi menggunakan login sebelum mengakses halaman monitoringnya, kita login terlebih dahulu ya teman. Dari sini saya buat username-nya admin, passwordnya admin.
teman bisa sesuaikan, lalu saya tambahkan ya seperti ini teman. Oke, ini ada tambahan. Jadi saya kirim lagi, lalu muncul versi ke 11 teman-teman. Nah di versi 11 muncul halaman login seperti ini. Kita login. Nah namun di sini terjadi kesalahan teman-teman ya. Di versi ke-11 lagi kita lihat data antara AI Canva dengan Google Sheet tidak connect kembali teman. Ya. Tidak connect, tidak bisa melakukan sinkronisasi. Ya. Nah di sini saya pilih yang versi ini teman, karena limit saya habis ya. Ini ada 2 form yang saya kirim, tidak bisa karena limit saya sudah habis. Lalu saya kirim lagi seperti ini teman. Ini ada saya kirim. Nah, di sini saya kirim untuk saya mau menampilkan ya versi yang 10 teman-teman. Versi yang ini karena kita tadi sukses di versi ke-10. Ini ya, untuk melakukan pemanggilan data sinkronisasi antara AI Canva dengan Google Sheet sukses di versi 10. Jadi saya merasa selanjutnya ini saya ingin membuat ulang kode versi 10 teman-teman. Lalu saya mengambil kode login untuk versi 11 teman-teman. Jadi versi 10 dan versi 11 saya gabungkan jadi satu ya. Untuk versi 10 yang saya ambil adalah data ini data monitoringnya karena sukses. Lalu versi 11 yang saya ambil adalah halaman login saya teman-teman. Oke, lalu dibuatkan versi ke 12 seperti ini, kita lihat ini versi 12-nya. Jadi halaman loginnya versi 10 tadi kita buka, lalu data yang tampil itu menggunakan versi 9 teman-teman. Oke, di sini sudah sukses ya, di sini sudah menampilkan data. Kita coba cek dulu. Nah sorry, pada versi 12 ini ternyata tadi datanya itu belum sinkron ya teman-teman. Jadi kembali ke default teman-teman. Jadi data yang ditampilkan itu data yang dibuat otomatis dari AI Canva ya. Nah di versi selanjutnya di sini ya 12 karena pada halaman monitoringnya ini datanya belum sinkron dengan Google Sheet ya teman-teman. Lalu di sini saya mempertegas lagi bahwa data pada halaman monitoring masyarakat itu secara otomatis ditampilkan dari Google Sheet. Jadi saya kirim URL-nya teman, ini URL publikasinya yang akhiran CSV ya. Jadi teman pilih yang publikasi, bagikan ini public web, lalu pilih yang ini data rekap, lalu teman pilih yang ini yang kedua, nilai dipisahkan dengan koma atau format CSV ya. Lalu ini kode yang ini saya gunakan teman-teman ya, ini saya gunakan kode itu yang saya gunakan di sini ini. Lalu saya jelaskan kembali nama tabel yang ada dalam Google Sheet saya ini teman, nama tabelnya yang ini saya jelaskan ulang kembali ya, nama tabelnya sini. Lalu saya ingin membaca datanya mulai dari baris kedua teman. Jadi pembacaannya itu mulai dari sini teman, baris kedua dan seterusnya ke bawah. Lalu saya kirim, lalu AI Canva memberikan versi yang ke-13 teman-teman, ini versi 13-nya. Nah di sini kita lihat versi ke-13-nya, kita login. Nah di sini teman-teman, perhatikan teman-teman, di sini datanya sudah otomatis terpanggil dari Google Sheet. Jadi di sini kita bisa refresh juga teman-teman. Ketika datanya belum sinkron ya, kita ada fitur refresh yang kita diberikan oleh AI Canva. Ya, jika datanya belum masuk, kita bisa refresh ya, agar datanya bisa tampil. Nah selanjutnya di sini data responden 5 sesuai dengan di AI Canva kita, sesuai di Google Sheet kita. Lalu di sini ada responden mingguan ya, responden minggu ini ada 5 ya. Lalu di sini ada aspek terendah itu di penilaian ya, keterbukaan ya. Lalu di sini ada detail, ini ada grafisnya teman-teman, ini ada ya. Jadi kepuasan ada cukup, ada 20%, 1, sini gue sangat puas 1, 20%, sini puas 3, 60% ya teman-teman. Lalu di sini ada perbandingan aspeknya teman-teman ini. Lalu di sini juga ada trendnya teman-teman, di sini ada trend di sini. Oke. Lalu masuk ke detail pelayanan pertanyaan teman-teman. Di sini ada detail pertanyaannya ya, kita bisa lihat sini. Ya, ini ada sesuai dengan pertanyaan kita ada 5. Lalu ada halaman untuk data responden teman-teman. Nah ini data responden yang masuk di Google Sheet teman-teman. Nah di sini kita bisa lihat ya, ini ada aksi
Kita bisa lihat detail, kita klik lah, muncullah detail responden, ya, namanya dan biodatanya serta nomor WhatsApp. Ini sebagai contoh saja pengisiannya teman-teman dari video sebelumnya. Lalu ada tujuannya. Nah, disinilah ada hasil surveinya teman-teman ya. Nah, ketika sudah, karena pada versi ke-13 tampilannya sudah sukses teman-teman ya, lalu tombol logout juga sudah berfungsi. Nah, selanjutnya teman-teman pilih yang gunakan dalam desain ya, lalu teman-teman pilih situs web. Nah, di sini teman-teman pilih yang publikasi situs web. Nah, di sini teman-teman untuk alamat URL-nya teman-teman bisa ubah, klik yang ikon pensil atau edit ya, teman-teman bisa ubah di sini. Oke, sebagai contoh ya, ini sebagai contoh alamat URL saya gunakan ya, sebagai contoh, jadi teman-teman bisa sesuaikan sesuai dengan keinginan teman-teman. Lalu pilih publikasi. Nah, di sini kita tunggu proses penyiapan ya. Nah, di sini teman-teman ini linknya, teman-teman bisa copy lalu arsipkan teman-teman. Jadi teman-teman jika ingin melihat data pengisian responden, teman-teman bisa gunakan link ini, ya teman-teman bisa salin arsipkan. Nah, kita lihat terlebih dahulu teman, kita buka di sini, kita lihat hasilnya ya. Nah, ini hasilnya seperti ini ya. Oke, kita masuk terlebih dahulu teman. Nah, ini hasil yang finish ya, yang akan kita gunakan untuk melakukan pengecekan monitoring dari survei layanan masyarakat yang diisi oleh respondennya. Jadi tampilannya kurang seperti ini teman-teman. Ini ada namanya, ada logo, terus ada tanggal secara real time maupun waktu, ada icon refresh ketika gagal melakukan sinkronisasi ke Google Sheet, lalu di sini ada total responden ya, menunya ada tingkat kepuasan berapa persen, lalu di sini ada menu data tampil responden minggu ini ya, lalu ada aspek terendahnya apa saja yang perlu diperhatikan ya, ini ada, lalu di sini ada ringkasan ya, tingkat kepuasan, ada diagramnya maupun grafis ya seperti ini teman-teman. Lalu di sini juga ada ya, lalu di detail pertanyaan juga ada muncul seperti ini teman-teman, grafisnya ya yang lengkap sesuai dengan pertanyaan ada 5. Lalu di halaman data responden ini ada biodata responden yang telah melakukan pengisian seperti ini. Lalu di sini kita juga bisa lihat detail ya, di sini ada pengisiannya teman-teman. Oke teman-teman, ketika teman-teman ingin melakukan pertanyaan ya, masukan, teman-teman bisa sematkan di kolom komentar, ataukah teman-teman bisa kontak kami ketika ingin dibuatkan aplikasi menggunakan AI Canva ya. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.